Dahulu kala di Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Amuntai. Kerajaan tersebut dipimpin oleh dua orang raja, yaitu Raja Patmaraga dengan adiknya yang bernama Raja Sukmaraga. Walau dipimpin oleh dua raja, rakyat Amuntai ini bisa hidup makmur, damai dan sejahtera, di mana hal ini dikarenakan kedua raja memimpin secara adil dan rukun. Namun ada hal yang membuat kedua raja ini tidak bahagia, di mana dikarenakan mereka masih belum memiliki keturunan. Seiring berjalannya waktu, setelah penantian yang panjang, akhirnya Raja Sukmaraga dikaruniai dua putra kembar yang tampan, dan hal ini membuat kedua raja dan seluruh rakyat Amuntai menjadi bahagia dengan kehadiran kedua putra dari Raja Sukmaraga ini. Di sisi lain Raja Patmaraga pun menjadi semakin menginginkan seorang anak, dan walaupun anak perempuan juga tidak menjadi masalah untuk dia. Suatu malam Raja Patmaraga ini kemudian bermimpi tentang melihat sosok dirinya yang sedang bertapa di Candi Agung, dan setelah tersadar dari tidurnya itu, dia pun merasa mimpi itu adalah suatu petunjuk. Keesokan harinya dia kemudian memutuskan untuk pergi ke Candi Agung ini bersama pengawalnya yang bernama Datuk Pujung, dan sesampainya mereka di sana, Raja Patmaraga ini pun mulai bertapa, dan dia juga memerintah Datuk Pujung ini untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang mengganggunya. Setelah berhari-hari bertapa, di sini Raja Patmaraga merasa bahwa dia masih belum mendapatkan apa yang diinginkan selama ini, namun dia yakin bahwa Yang Maha Kuasa pasti memiliki rencana sendiri atas dirinya itu. Setelah itu dia pun memutuskan untuk kembali ke kerajaan, dan di tengah perjalanan ketika melintasi sebuah sungai, di sana mereka melihat seorang bayi perempuan yang terapung di tengah sungai itu. Di sini Raja Patmaraga pun segera mendekati bayi tersebut, di mana ketika hendak mengangkat bayi itu, tiba-tiba saja bayi ajaib itu berbicara, di mana dia mengatakan bahwa sebelum membawanya, Raja Patmaraga harus membawa 40 dayang untuk menjemputnya, dengan sebuah kain tenun yang ditenun dalam waktu setengah hari saja. Mendengar itu, awalnya Raja Patmaraga sempat terkejut, di mana dia kemudian memerintah Datuk Pujung untuk kembali ke istana dan memberitahu Raja Sukmaraga, agar menyiapkan semua yang diminta oleh bayi ajaib tersebut. Singkat cerita Datuk Pujung pun sampai dan memberitahu Raja Sukmaraga, di mana setelah itu mereka kemudian berusaha menyiapkan semua yang diminta oleh bayi ajaib itu. Raja Sukmaraga pun mengumumkan sebuah sayembara kepada rakyat Amuntai, di mana bagi yang bisa menenun sebuah kain dalam waktu setengah hari, maka dia akan diangkat menjadi pengasuh bayi ajaib itu. Rakyat pun menjadi ragu, namun mereka tetap mencobanya. Waktu yang ditentukan telah tiba, di mana di sini Datuk Pujung berhasil menemukan 40 dayang, namun belum ada yang bisa menyelesaikan kain tenun itu, dan ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba ada seorang gadis yang bernama Kuripan pun ke sana membawa hasil kain tenunnya. Di sini Datuk Pujung pun sangat senang, dan mereka semua pun berangkat ke sungai itu. Sesampainya di sana, di sini akhirnya Raja Patmaraga pun bisa membawa bayi ajaib itu pulang karena syarat yang diminta bisa dipenuhi oleh Raja Patmaraga ini, dan setelah itu Raja Patmaraga memberi nama kepada bayi itu dengan sebutan Putri Junjung Buih, di mana hal ini dikarenakan Raja menemukannya terapung di atas buih sungai. Sejak saat itu, lengkap sudah kebahagiaan kerajaan Amuntai ini, karena kedua raja tersebut sudah dikaruniai keturunan, dan negeri mereka pun hidup dengan damai dan bahagia.